Ada kabar mengejutkan dari dunia balap MotoGP. Pramac, tim juara MotoGP tahun lalu, siap untuk membuat langkah besar yang mengubah arah masa depan mereka. Pramac bersiap untuk memutus hubungan panjang 20 tahun dengan Ducati dan bergabung dengan proyek Yamaha untuk musim 2025. Apa yang mendorong Pramac untuk memilih langkah pergi? Dan bagaimana hal ini akan memengaruhi balapan di masa depan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pertelu Sport. Meskipun Pramac masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Ducati, kabar tentang kemungkinan kepindahan mereka sudah beredar sebelum musim 2024 dimulai. Bos Yamaha, Lin Jervis, bahkan menyebut Pramac sebagai salah satu target utamanya. Rumor ini terjadi di tengah upaya keras Yamaha untuk menambah motor M1 di grid MotoGP. Hal ini dianggap sebagai langkah krusial dalam membawa kembali performa M1 mereka. Setelah mengalami 3 musim yang menantang, sejak Fabio Quartararo meraih gelar juara pada tahun 2021, sejak RNF pindah ke Aprilia pada tahun 2023, Yamaha hanya memiliki 2 motor di MotoGP. Di sisi lain, setiap pabrikan memiliki setidaknya 1 tim satelit di MotoGP. Keputusan Yamaha untuk kembali mengaktifkan tim satelit mereka adalah langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan performa M1. Ini juga menunjukkan kepada Fabio Quartararo bahwa Yamaha serius untuk melakukan segala yang diperlukan demi mempertahankannya selama 2 tahun ke depan. Mengembalikan tim satelit bukan hanya tentang meningkatkan jumlah motor di grid. Hal ini juga akan meningkatkan jumlah data yang mereka dapatkan, yang merupakan komponen kunci dalam proses pengembangan motor MotoGP. Pramac, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Ducati selama lebih dari 2 dekade, menghadapi tantangan besar dalam memutuskan untuk berpisah. Terutama karena tim Paolo Campinotti, yang saat ini memimpin klasemen kejuaraan pembalap dengan Jorge Martin, merupakan bagian integral dari sejarah panjang mereka bersama. Namun, keputusan untuk mundur tampaknya dipicu oleh manuver pasar pembalap Ducati. Jika Ducati berhasil mempertahankan Martin untuk musim depan, mereka kehilangan kesempatan untuk merekrut Marc Marquez. Ducati memilih untuk memenuhi tuntutan Marquez dan mempromosikannya ke tim pabrikan menggantikan Martin. Akibatnya, Martin memilih untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Massimo Rivola di Aprilia. Perubahan dramatis ini tidak hanya memengaruhi kedua tim, tetapi juga mengubah arah bursa pembalap MotoGP secara keseluruhan. Marco Bezzecchi, pembalap Ducati saat ini dari tim VR46, telah membuat keputusan mengejutkan. Dia memutuskan untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Jorge Martin di tim Aprilia. Ini mungkin menjadi pukulan terakhir yang meyakinkan mereka bahwa Ducati tidak lagi dapat menyediakan pembalap potensial untuk menggantikan kepergian Martin. Selain faktor pembalap, tawaran finansial dari Yamaha juga memainkan peran kunci dalam keputusan Pramac untuk pergi. Dipercayai bahwa Yamaha menawarkan mesin M1 baru secara gratis kepada Pramac. Sebuah perbedaan dari kesepakatan sewa berharga jutaan euro yang saat ini mereka lakukan dengan Ducati. Sekarang, dengan kesepakatan sudah disetujui, perhatian berikutnya adalah apa dampaknya terhadap pasar pembalap MotoGP. Perbedaan strategi antara Yamaha dan Ducati dalam memenuhi kebutuhan tim satelit mereka akan memberikan dampak besar dalam dinamika dan kompetisi balap ke depannya. Jika Pramac tetap bersama Ducati pada musim 2025, ada asumsi bahwa pembalap Moto2 Fermin Aldeguer kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Sebelum musim ini dimulai, Ducati sudah menandatangani kontrak pabrikan dengan Aldeguer berdasarkan penampilannya yang menjanjikan pada tahun 2023. Namun, dengan perubahan dinamika saat ini, Aldeguer sekarang diprediksi akan melanjutkan karirnya di Gresini, menggantikan posisi Marc Marquez, atau di tim VR46 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marco Bezzecchi yang berpindah ke Aprilia. Saat ini, ada 2 kursi menjanjikan di motor M1 Pramac yang menarik perhatian, terutama bagi pembalap berpengalaman yang sangat dibutuhkan oleh Yamaha untuk mengumpulkan data dan pengembangan.
Kehadiran dua kursi ini membuka peluang bagi beberapa nama besar di MotoGP, seperti rekan setim Marco Bezzecchi di VR46, Fabio Di Giannantonio, yang selain kemampuannya juga memiliki daya tarik komersial yang kuat di Italia, serta pembalap Aprilia Trackhouse Miguel Oliveira. Bahkan juara dunia 2020, Joan Mir, mungkin menjadi pilihan menarik jika pembicaraannya untuk tetap bersama Repsol Honda tidak mencapai kesepakatan. Dengan potensi ini, kita bisa melihat pergeseran signifikan dalam kompetisi dan strategi tim di musim mendatang. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi dinamika balapan di MotoGP ke depan. Ditambah regulasi baru MotoGP di 2027 akan membuat persaingan semakin seru. Bagaimana pendapat kalian tentang manuver Pramac pindah ke Yamaha musim depan? Jangan ragu untuk memberikan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan berita terbaru seputar dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.